Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Baik anak-anakku yang kubanggakan, pada pagi hari ini pertemuan yang kedua saya akan melanjutkan materi pembahasan pada bab 1 yang minggu kemarin kita membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada pagi hari ini kita akan membahas poin yang kedua adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang kubanggakan, yang perlu kalian ketahui, untuk minggu kemarin kita membahas perumusan, yang artinya perumusan itu adalah proses merumusan atau proses penyusunan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas penetapan, yang artinya disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anakku yang kubanggakan, pada kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui, di situ ada 4 kompetensi dasar, yaitu ada sikap spiritual, yang kedua sikap pengetahuan, yang ketiga sikap sosial, yang terakhir adalah sikap keterampilan. Pada kompetensi dasar tersebut, indikator pencapaian yang harus kalian ketahui itu adalah pada poin yang ketiga, yaitu sikap pengetahuan. Sikap pengetahuan kalian diharapkan dapat mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada 4 poin yang kita akan bahas. Poin yang pertama itu adalah pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI dalam kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan PPUPKI? PPUPKI itu adalah lembaga yang dibuat untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yang pada materi awal minggu kemarin yang saya sudah sampaikan itu adalah PPUPKI untuk merumuskan Pancasila. Namun setelah menyelesaikan tugasnya, PPUPKI lalu dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang artinya PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Sumbi. Nah, itu PPUPKI berarti dibubarkan, langsung membuat lagi lembaga yang namanya PPKI. Poin yang kedua, dalam keanggotaan PPKI, poin yang kedua kita akan bahas itu adalah untuk keperluan membentuk PPKI tersebut pada tanggal 8 Agustus 1945. Dalam PPKI itu ada 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat. Dari ketiga tokoh tersebut itu berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saiko. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno langsung diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dalam PPKI beranggota 21 orang termasuk ketua dan wakilnya. Namun dalam pembentukan PPKI ini ada penambahan anggota yang tadinya 21 orang ditambahkan lagi adalah 6 orang, sehingga seluruh anggota PPKI itu menjadi 27 orang. 27 orang itu adalah berasal dari bangsa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945,
Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Yang terakhir adalah hasil sidang. Hasil sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ada 3 hasil sidang. Yang pertama, menetapkan UUD 1945 sekalian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah sebagai presiden pertama di negara Indonesia. 3. Membentuk Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anakku yang kubanggakan, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini hanya itu dulu. Semoga tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu ingat protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Di rumah saja, jangan berkerumun. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang terbaik untuk generasi bangsa Indonesia ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.